Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Kita sampai bab ke-10 dari kitab Ahadithul Akhlaq karangan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Bab ke-10 adalah bab yang luar biasa, yaitu bab Shana'i'ul Ma'ruf, perbuatan-perbuatan baik. Kita berinisiatif untuk berbuat baik kepada orang, itu ternyata nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk akhlak yang tinggi yang dianjurkan oleh syariat adalah berinisiatif untuk melakukan perbuatan baik. Di situ disebutkan apa? Sun'ul ma'ruf. Dalam hadis yang akan kita baca nanti, Shana'i'ul ma'ruf taqi masari'us su'. Ya, perbuatan-perbuatan baik kita itu akan menjauhkan kita dari takdir-takdir yang buruk. Maka ketika kita sebagai seorang muslim punya akhlak yang tinggi, akan menganggap bahwa perbuatan baik ini menjadi kewajiban, entah dibalas entah enggak, ya, bahwa saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Hasilnya seperti apa serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang membutuhkan, ya kita membantu. Bukan karena dia membutuhkan sebetulnya, tapi karena kita butuh dan memang seharusnya kita melakukan, ya, dan kita sangat butuh dengan pahala dari yang Allah janjikan kepada kita. Lebih dari kebutuhan orang itu terhadap bantuan kita. Ketika kita sudah tertanam di dalam hati bahwa sesungguhnya saya itu butuh terhadap pahala kebaikan yang saya lakukan. Lebih dari butuhnya orang terhadap bantuan saya. Itu kita tidak akan pamrih, tidak akan pilih-pilih untuk berbuat baik. Karena kita merasa butuh. Tidak nunggu diminta, bahkan sudah menawarkan. Karena merasa saya ini punya kewajiban membantu. Apa yang saya bisa bantu buat kamu? Jangan nunggu orangnya minta terlebih dahulu. Ini tingkatan yang sangat tinggi. Disebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syams wa fi riwayatin kullu sulama alaihi sadaqah kullu yawmin yu'inu ar-rajula fi dabatihi yuhamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'uhu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqah wa dallu tariqi sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas-ruas tulang manusia ini harus disedekahi. Kulla yaumin, setiap harinya. Di riwayat lain, kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari di mana matahari itu terbit maka wajib disedekahi. Manusia ini ada berapa ruas? Ada 360 ruas disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ruas itu harus disedekahi. Jadi kita setiap ruas-ruas kita harus disedekahi. Pakai apa? Maka Nabi SAW menyebutkan, yu'inu ar-rajula fi dabatihi wa hamiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu orang naik ke kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke kendaraannya, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Yaitu ngomong yang baik itu juga dihitung sedekah. Wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sedekah. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju salat itu dihitung sedekah. Makanya lebih afdol jalan kaki atau naik motor, jalan kaki. Semakin banyak langkahnya, satu langkah dihapus dosanya, satu langkah diangkat derajatnya. Dan setiap langkahnya itu dihitung sedekah. Ya, untuk menunaikan kewajiban sedekah kita atas setiap ruas-ruas, ya bentuk syukurnya kita. Bentuk syukurnya kita kepada Allah atas sehatnya ruas-ruas ini. Ya, setiap ruas jari ini ada 360 seluruh tubuh ini ya. Mulai tulang belakang apa segala macam semuanya. Itu harus disedekahi setiap hari. Wadallu tariqi sadaqah, menunjukkan jalan sedekah. Ada orang tanya, ini mau kemana? Oh di sana. Kalau yang jual gas di mana? Di sana. Oh ini pom bensin di sana tutup, yang buka di mana? Oh di sana ada. Itu sedekah.
Di riwayat lain, wa kullu takbiratin shadaqah wa tahlilatin shadaqah wa takbiratin shadaqah. Setiap kita mengucapkan subhanallah shadaqah, alhamdulillah shadaqah, wa amrin bil ma'ruf shadaqah, wa nahyin 'anil munkar shadaqah. Islah bainan nas shadaqah. Ada orang ribut kita tengahi shadaqah. Dan wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah dalam riwayat. Kita menghilangkan gangguan dari jalan itu sedekah. Jadi kita naik motor terus ada batu yang ada di tengah jalan, berhenti ya. Kemudian ngambil batunya, kemudian diinggirkan, itu adalah sedekah. Enggak gampang loh itu. Ya, kayaknya enteng ya. Tapi coba mau berhenti itu malesnya bukan main. Ya, ada dahan ranting di pinggir jalan agak nengah sedikit, wah ini kok ganggu jalan. Berhenti, turun, ngambil itu enggak gampang. Kerjaannya memang gampang, tapi hati ini memang sangat pelit itu untuk kira-kira 15 detik itu ya. Berhenti, enggak males begitu loh. Padahal itu amalan gampang dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan ada seseorang yang berhenti menghindarkan atau menghilangkan gangguan dari jalan, kemudian Allah berterima kasih kepada dia dan Allah ampuni dosa-dosanya dia. Kita nggak tahu amalan apa yang tahu-tahu Allah ngampuni kita lewat itu. Artinya bahwa Allah tahu misalnya kalau benda itu tetap di situ, akhirnya ada orang jatuh, akhirnya celaka, motornya rusak, tubuhnya sakit, gara-gara kita apa? Kita singkirkan gangguan itu, Allah selamatkan lewat kita. Allah berterima kasih sama kita. Padahal yang membelokkan hati kita menuju tempat itu siapa? Allah. Tapi Allah berterima kasih sama kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Maka di dalam riwayat lain, dan dicukupkan dengan 4 rakaat sholat duha. Jadi 4 rakaat sholat duha itu cukup untuk membayar kewajiban sedekah kita atas seluruh ruas-ruas tubuh kita yang setiap harinya harus dibayar apa? Jatah sedekahnya. Nah, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu wajib sedekah. Qala Nabi, qila ara'aita in lam yajid. Kalau enggak punya, qala ya'tamilu bi badanihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya cari kerja sehingga bisa memberikan manfaat buat dirinya dan bisa sedekah. Kan ditanya, kalau enggak punya uang gimana? Ya kerja. Harus apa? Cari uang. Untuk apa? Fayanfa'u nafsahu. Ya, dia memberikan manfaat untuk dirinya, mencukupkan kebutuhan dirinya dan bisa bersedekah. Ini etos kerja orang muslim didasari untuk apa? Memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Jadi semangatnya tinggi. Mengumpulkan uang enggak cuma dipakai untuk dirinya. Yang doakan orang banyak. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Kenapa? Aku katut kok. Saya ikut kena ya cipratannya. Ya sebetulnya enggak usah dicipratkan, ya dikasih yang banyak itu, disiram, jangan diciprat itu ya. Disiram. Pagi-pagi enggak akan berkurang. Ya, enggak akan berkurang. Tapi memang berat banget ya. Ngomongnya memang gampang ya. Mau infak banyak itu mikirnya pilih yang merah, masukkan lagi biru, masukkan lagi hijau. Masukkan lagi ganti yang merah tua. Ya udah, yang coklat lah coklat ya, 5.000. Tadi udah tutut yang merah itu 100.000. Mikir, jangan. Memang berat. Memang berat. Ya. Gak gampang. Tapi harus dilatih. Orang yang biasa berinfak dalam keadaan susah, insya Allah kalau uangnya banyak, infaknya lebih apa? Lebih mudah. Bukan lebih apa ya? Lebih berani artinya. Lebih berani artinya untuk infak fisabilillah. Maka hatinya Abu Bakar As-Siddiq itu kuat bukan main. Yang lebih kuat lagi apa? Istrinya, anaknya itu ya. Uangnya diambil semua, kasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh coba pulang dari sini, ambil uangnya semua, kasihkan fisabilillah ya. Istrinya langsung, loh. Terus gimana? Rumahnya, ayo keluar. Kenapa? Rumahnya sudah tak wakafkan. Loh,
Terus tinggal di mana? Mbuh ngontrak. Yo infak tapi yo keluarga diperhatikan, ngomel itu istrinya. Abu Bakar sudah mendidik istrinya dan anak berhasil. Umar bin Khattab dikasih setengah hartanya. Ya, dikasih setengah hartanya. Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu, hai Umar? Kata Rasulullah SAW. Aku tinggalkan seperti itu ya Rasulullah. Maksudnya persis seperti ini. Jadi setengahnya. Itu luar biasa. Dan Nabi tanya, wajar seorang memikirkan keluarganya. Jazakallah. Seorang memikirkan keluarganya memang kewajibannya. Tapi keluarganya pun sudah dididik, nggak apa-apa, kasihkan. Ya. Cukup diturai Allah dan Rasulnya, selesai. Ya. Dicukupkan. Makanya kata Nabi, kalau nggak punya uang gimana? Sedekahnya gimana? Ya tamilu ala nafsihi. Ya, cari kerja buat dirinya. Fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Memberi manfaat untuk dirinya dan bisa apa? Bersedekah. Makanya punya uang banyak, bisa menabung untuk masa depan. Masa depanku enggak apa-apa. Udah cukup, tapi nanti masa depan siapa? Anak-anaknya. Masa depan anak-anaknya. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Ya, hendaknya khawatir seandainya dia meninggalkan sepeninggal dia itu keturunan yang lemah. Dalam ayat ini konteksnya adalah lemah ekonominya. Ya, lemah apa? Ekonomi. Jadi kita memikirkan ekonomi untuk anak-anak ke depan. Tawakal sama Allah, iya. Tapi harus apa? Dipikirkan. Sehingga ketika kita meninggal, mereka mendapatkan peninggalan dari harta kita. Kata Nabi, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan tercukupkan lebih baik daripada engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kurang dan yatakaffafunan nas, minta-minta sama orang. Jadi beban apa? Orang lain. Itu dipikirkan untuk kita semangat bekerja dan kita belajar untuk bagaimana meningkatkan penghasilan kita. Karena Allah itu maha pemberi rizki. Baru kemarin saya ke Jakarta, ketemu sama orang, dia cerita, ada satu orang dari Pekanbaru. Dia tadinya itu kerjanya supir becak. Penghasilannya berapa sih? Kadang nggak dapat penumpang, istirahat, tidur gitu ya, nyari. Sampai suatu hari dia berdoa. Allah kalau mau ngasih jalan itu pasti apa? Pasti dibukakan. Caranya dari cara yang nggak disangka-sangka. Dia dapat penumpang orang Irlandia. Ngobrol gitu ya. Asik. Lama-lama diajari kerja. Lama-lama kerja. Dimodali jadi kaya. Sekarang itu dia kerjaannya nyewakan alat berat. Alat berat itu yang nyewa perusahaan-perusahaan minyak. Ya. Penghasilannya itu per hari ratusan juta dari satu alat itu. Jadi sewanya itu ongkosnya mahal sekali. Ya. Dia punya 30-an alat. Itu kerja sampingannya dia. Ya. Jadi per bulan itu puluhan miliar. Ya. Per bulan itu masuknya puluhan miliar. Kerja sampingannya nyewa-nyewakan alat. Kerja utamanya dia punya beberapa kerjaan. Punya real estate. Punya ini. Tadinya apa? Supir becak. Nggak tahu kapan dibukanya sama Allah. Yang penting semangat ke sana itu harus ada. Dia nggak sekolah, kerjanya lulus SMA aja. Mungkin nggak lulus dia SMA, tapi ya, Allah kalau membukakan rezeki, Allah temukan. Allah berikan kesempatan itu kepada hambanya. Yang penting kita tawakal, semangat, cari jalan terus. Nggak tahu kapan dapatnya. Ya, dia mungkin aku mampunya naik becak sudah, Bismillah. Ya, tahu-tahu dibukakan jadi miliarder. Ya, miliarder. 1 bulan jadi nyewakan alat itu berapa? Belum usaha intinya dia. Wow, per bulan itu puluhan miliar masuk. Nggak bayangkan dia tadinya per bulan puluhan ribu. Ya, Allah angkat derajatnya. Belum tua orangnya. Belum tua. Nah. Qila ara'aita in lam yastati. Ya Rasulullah, kalau dia kerja enggak mampu, aja penghasilannya pas-pasan atau malah rugi terus. Bagaimana sedekahnya? Qala Nabi SAW, yu'inu dzal hajatil malhuf. Dia membantu orang-orang yang punya kebutuhan yang mendesak. Membuat dia terpepet itu ya.
Bantu dia. Pakai apa? Pakai badannya, pakai tenaganya, pakai pikirannya. Dibantu pakai tenaganya. Dia nggak bisa membantu pakai uang, bukan berarti tidak bisa bersedekah. Pakai apa? Pikiran. Ya. Saya tidak punya uang, harus mikir sedekah saya apa untuk melunasi hutang saya harian sedekahnya ini. Oh, saya mau bersihkan masjid, nggak usah dibayar. Ya. Sebelum berangkat kerja, bersihkan apa? Masjid, ngelap-ngelap, kamar mandi bersihkan, baru berangkat kerja. Terus di apa namanya? Dilakoni terus. Di Jakarta ada sebuah masjid, ya, untuk yang bersih-bersih itu ada seorang bersih-bersih gitu ya. Terus ada orang sholat ngelihat bapaknya ini bersih-bersih, ya, terus ngambil uang kasih, gitu ya. Ini mas, gitu ya. Ternyata yang bersih-bersih itu yang bangun masjid itu, masjidnya mewah banget. Ya. Di sebelahnya ada apartemen, lah dia yang punya apartemennya itu. Kenapa? Dulu miskin, kerjaannya apa? Setiap hari apa bersih-bersih masjid sampai akhirnya sampai sekian puluh tahun Allah bukakan kepada dia rezeki sampai dia bisa beli tanah di sebelahnya itu bikin apartemen, masjidnya dibangun mewah tapi tetap dia mau apa? Bersihkan. Jadi dikasih uang itu ya, orang yang lihat wah nggak kenal ini. Ya, ini yang punya apartemen sebelah itu. Ya. Uangnya miliar-miliar, tapi tetap apa? Dia dulu memang enggak punya uang, sedekahnya apa? Setiap hari komitmen mau membersihkan masjid, kamar mandinya, enggak mau dibayar. Sampai dia yang bangun masjidnya. Maka ini sangat memberikan inspirasi pada kita bahwa komitmen kita untuk bersedekah itu ya enggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang setiap harinya masak nasi, kemudian biasa seorang wanita pagi-pagi masak nasi untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Nah, setiap harinya itu ditambah menunya. Misalnya beli telur 4 biji untuk memenuhi keluarganya ditambah 5. Jadi selalu ditambah 5 porsi, selalu tambah 5 porsi. Jadi dibungkuskan, nanti suaminya mau berangkat kerja, dititipkan. Ini Pak, 5 bungkus. Nanti naik ketemu orang apa? Kasih. Ya. Itu ya bukan berarti yang begitu itu pasti nanti kaya seperti yang saya ceritakan tadi, enggak. Ya sampai sekarang keadaannya masih seperti itu, tapi masih komitmen ngasih setiap hari 5. Jadi kita jangan sampai mau bersedekah pengen seperti cerita tadi dari miliarder jadi ini, enggak usah. Kebutuhan kita terhadap pahalanya itu bukan lebih dahsyat daripada kebutuhan kita kepada uang. Di hari kiamat nanti enggak ada uang. Kita butuh sama pahala sedekah. Kita butuh sama pahala sedekah. Qala ya ara'aita Qala ara'aita in lam yastati. Kalau enggak bisa ngewangi orang gimana? Misalnya kalau ngewangi malah ngerusui, kan ada orang-orang itu. Sampai ini Mas ngewangi tapi malah ngerusui, enggak usah Mas. Terima kasih banyak. Dongakno we. Gimana? Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Hendaknya dia ya'muru bil ma'ruf. Ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik. Awil khair atau mengajak kepada kebaikan. Ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik. Ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapa, tetap oleh Rasulullah SAW dikasih apa? Enggak, ya sudah, enggak, tetap enggak mampu kerja enggak mampu sedekah pakai uangnya, enggak mampu kerja enggak mampu ngewangi pakai tenaganya enggak mampu, tetap dibukakan pintu sedekah. Harus tetap apa itu? Ya muru bil ma'ruf, mengajak yang baik. Qala ara'aita in lam yaf'al. Kalau dia enggak melakukan itu bagaimana sedekahnya ya Rasulullah? Dikasih lagi oleh Rasulullah. Qala yumsiku 'anis syarri fa inha sadaqah. Menahan dirinya tidak memberikan keburukan kepada orang, itu dihitung apa? Jadi kita diem tok sedekah. Kenapa? Enggak mengganggu orang, tapi jangan di tengah perempatan, ganggu. Diem tok gini. Macet jadinya. Itu bukan sedekah. Tapi menahan diri jangan ganggu orang. Itu kita sudah bersedekah kepada dia. Dengan apa? Dengan tidak menyampaikan gangguan kita ke dia. Enggak menyampaikan gangguan kita ke dia. Kita bertetangga, kita diem aja ketemu. Gitu tok. Dah. Kita enggak ngasih apa-apa, tapi enggak ganggu juga. Dengan kita tidak mengganggu itu adalah perbuatan baik.
Ya kalau yang ini nggak mampu lagi, ya kebangetan. Ya, itu diem tok, udah nggak ngelakuin apa-apa, diem tok. Tapi jangan ganggu, jangan menyampaikan, ya, membuat saudara kita terganggu dengan kehadiran kita. Kehadiran kita nggak dianggap nggak apa-apa, tapi jangan menjadi gangguan buat orang. Itu sudah dianggap sedekah. Loh, aku nggak ngapa-ngapa. Iya, Anda tidak berbuat jahat itu sebuah kebaikan, meskipun diem. Ya, meskipun cuman diem saja. Ini adalah ajaran luar biasa. Kayak Nabi menjadikan sedekah itu 5. Sedekah pakai uangnya. Kalau tidak mampu ya kerja. Tujuannya apa? Biar dapat uang untuk bisa sedekah. Kalau nggak mampu pakai apa? Tenaganya. Kalau tidak mampu pakai lisannya. Amar ma'ruf. Ya. Kalau tidak mampu apa? Udah diem. Lisannya diem nggak ganggu orang, tangannya diem nggak ganggu orang. Itu adalah termasuk sedekah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah bin Haram. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik kita dihitung apa? Sedekah. Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya, dihasankan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin yasna'uhu ahadukum ila ghaniyyin aw faqirin fahuwa shadaqah. Semua perbuatan baik yang kalian lakukan untuk orang kaya maupun orang miskin, maka itu dianggap sedekah. Dianggap apa? Sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Dhahaba ahlu duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang sugih itu enak. Pergi ke derajat yang tinggi, di jannah nanti nikmatnya luar biasa. Orang-orang kaya itu. Faqala, "Wa ma dzaka?" Kok bisa? Kata Nabi. Dijawab oleh mereka, qala yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka bisa sedekah, kami enggak bisa sedekah. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka bisa memerdekakan budak, kami ini enggak bisa memerdekakan budak. Salatnya sama, puasanya sama, tapi mereka bisa sedekah, bisa haji, bisa umrah. Kita cuma bisa salat sama puasa. Mereka bisa salat sama puasa plus yang lain. Makanya mereka dapat pahala yang apa? Lebih banyak. Ya, ini mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengeluh enggak punya apa? Uang. Mengeluh enggak bisa dapat pahala banyak. Ini semangatnya mencari uang bukan untuk memperkaya diri. Boleh memperkaya diri. Tadi Nabi bilang, yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Memberi manfaat untuk dirinya. Ya, saya pengen beli mobil yang bagus. Kenapa? Biar kerjanya makin semangat, uangnya makin banyak, sedekahnya makin banyak. Semangatnya begitu. Tapi jangan menipu dirinya sendiri. Ya, orang-orang munafik dalam surat At-Taubah, beliau Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat mereka. Di antara sifat mereka, ya, di surat At-Taubah, Allah berfirman, "Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Di antara mereka orang munafik itu ada yang janji sama Allah. Kalau nanti suatu saat aku kaya, aku akan sedekah terus dan aku akan jadi orang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun. Ketika mereka sudah diberi uang oleh Allah kaya, bakhilu bihi, pelit. Wa yatawallaw, berpaling dari janjinya itu, lupa. Ya, lupa. Jadi mending kita enggak usah janji-janji, ya, enggak punya uang, sedekah. Sisihkan Rp1.000, Rp2.000 terus. Ya, enggak usah janji nanti kalau saya terpilih, kok terpilih. Pemilu ini. Kalau saya kaya, saya akan membangun masjid, akan bangun. Pas kaya, mikir-mikir, ini kalau membangun nanti keuangan bulanannya ini nanti begini, nanti terlalu banyak perhitungan. Dulu pas janji enggak banyak hitung-hitung. Pas janji enggak banyak hitung-hitung.
Uangnya nggak ada, sepenting janji dulu. Uangnya mana nanti bisa dicari gitu ya. Pas waktunya ditepati janjinya, nggak ada uang. Subsidinya dicabut, oh malah BBM ya. Nah, qala kata Nabi SAW mendengar keluh kesah dari orang fakir dari kalangan muhajirin ya, memang muhajirin itu betul-betul dari nol datang ke Madinah tidak bawa apa-apa. Berat orang yang sudah berumur meninggalkan kampungnya, bawa anak-anak, bawa istri, tidak bawa uang, pergi ke kampung orang lain, nggak kenal, tabiatnya beda, tidak punya rumah, tidak punya kerjaan, berat sekali untuk memulai, ya, dan nggak gampang, betul-betul tantangan yang sangat besar. Kalau gampang pahalanya hijrah itu sedikit, hijrah itu pahalanya besar. Makanya ketika ada diskusi kita sampaikan bahwa kaum muslimin yang tinggal di negara Eropa harus memikirkan untuk mulai hijrah. Ya, karena waktu itu sempat jilbab dilarang, ya, itu harus hijrah, tidak boleh di situ. Ya, terus saya ditimpali, kamu memang gampang hijrah, ngomongnya gampang sekali. Lah ya memang nggak gampang, ngomongnya gampang, lakuinnya memang nggak gampang, tantangannya berat. Ya, nggak mudah. Punya apartemen, punya rumah, ditinggal. Zaman sekarang enak bisa disewakan. Zaman dulu udah hilang. Ya. Orang Mekah bilang kamu pergi ya udah tak ambil rumahmu. Ya. Diambil sepupunya yang diambil pamannya diambil dipek. Ya. Bahkan rumahnya Nabi SAW diambil semua. Sama siapa? Sama Aqil bin Abi Thalib. Ya. Waktu itu belum masuk Islam. Ya. Kata Nabi, hartamu yang di sana ya Rasulullah. Kata Nabi, hal tarokalana Aqil syai. Apakah Aqil ninggalkan sedikit pun? Dia pek semuanya. Ya sudah hilang. Maka mereka betul-betul susah keadaannya ketika hijrah. Oleh Nabi SAW dijawab, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu hal? Kalau kalian amalkan, kalian bisa mendahului orang-orang yang mendahului kalian. Dan kalian bisa mengejar mendahului lebih jauh orang-orang yang ya setelah kalian. Jadi bisa gitu ya. Nyalip keadaan mereka, kedudukannya di sisi Allah. Wala yakunu ahadun afdhala minkum. Enggak ada seorang pun yang lebih afdol daripada kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum. Kecuali dia berbuat seperti yang kalian berbuat. Wow, mau ya Rasulullah? Apa itu? Ya. Jadi tidak punya uang, dikasih suatu amalan, bisa mendahului, bisa ngelebihin, bisa lebih afdol daripada sahabat yang kaya. Qala bala ya Rasulullah, tentu. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marratan. Kalian habis salat, tasbih, tahlil, tahmid 33 kali. Wah, ini luar biasa ini kan. Diamalkanlah oleh orang fakir itu. Supaya apa? Supaya mengejar ketinggalan. Mereka tidak menyerah terhadap dirinya sendiri. Ya. Ini mereka siamnya podo, sholatnya podo, mereka bisa sedekah. Ya, anak ngamalkan ini. Biar apa? Biar bisa mendahului. Lihat apa? Munafasahnya. Bersaingnya itu urusan apa gitu loh. Jadi seakan-akan kita ini hidup di tempat di lembah lain, mereka itu lembah lain. Jadi mereka itu urusannya apa, kita urusannya apa. Biar bisa omsetnya lebih tinggi. Kalau mereka enggak, urusannya bukan omset, biar bisa derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Ya. Alam pikirannya itu lain. Ya. Alam pikirannya itu lain. Thumma qala faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama, beberapa waktu setelahnya, orang fuqara ini datang lagi ke Rasulullah SAW. Faqalu ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Fafa'alu mithlahu.
Ya Rasulullah, lah ini orang-orang kaya ngerti apa yang kami lakukan, terus mereka ngelakukan juga. Terus gimana ya Rasulullah? Faqala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah fadilah Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Mungkin saya bayangkan berusaha disembunyikan, sing sugih ojo ngerti gitu ya. Tapi mereka itu nggak bisa menyembunyikan ilmu. Tanya, tanganmu gini-gini apa itu ya? Kamu ngapa? Mau menyembunyikan enggak? Itu mereka enggak. Ya. Ilmu itu soalnya. Ya. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bil jamin minan nar, kata Nabi. Siapa yang ditanya ilmu terus disembunyikan enggak mau, ya, nanti dia diikat dengan tali di neraka nanti. Ya, diikat nanti tubuhnya dengan tali dari api. Makanya disampaikanlah Nabi bilang begini-begini. Wah, yes, kita amalkan juga ini ya. Diamalkan juga. Aduh, mereka gimana ya? Sudah sholat seperti sholat, zikirnya juga sama. Mereka sedekah, kita nggak bisa. Ya Rasulullah, kayak ini. Ya. Gimana ini ya Rasulullah? Bilang, itulah fadlullah yu'tihi mayyasha. Artinya pintu kebaikan itu banyak. Dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu saja bisa mendahului orang yang sedekah, orang yang jihad pakai uangnya. Makanya waktunya itu kan sedikit. Cuman berapa sih? 1 menit, 2 menit. Ya. Tapi luar biasa pahalanya. Jangan kita bakhil terhadap diri kita sendiri. Ya. Ya cuma jangan ngebut-ngebut. Alhamdulillah. Kadang-kadang di salah satu masjid yang dikirnya jama'i, ya kan imamnya bilang, subhanallah. Saya subhanallah, subhanallah. Baru 10 itu sudah. Alhamdulillah. Loh, kok cepet men? Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya kecontalan. Allahu Akbar. Baru alhamdulillah sebentar. Allahu Akbar. Belum selesai. La ilaha illallah wahdahu. Wah, bubar sudah. Zikir sendiri aja. Ya. Jangan. Zikirnya kita ambil manfaatnya. Zikir yang kita pahami resapi baru mendapatkan manfaatnya. Di riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah menjadikan buat kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Tadi fuqara'nya itu diberi tahu yang lain oleh Nabi SAW. Kemungkinan mereka rombongan lain yang datang atau gimana. Al-muhim ada riwayat lain, redaksinya berbeda. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian apa yang bisa disedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya dengan setiap tasbih itu dihitung sedekah. Wa kulla takbiratin shadaqah. Setiap takbir dihitung sedekah. Wa kulla tahmidatin shadaqah. Setiap kita tahmid memuji Allah itu sedekah. Wa kulla tahlilatin wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah ucapan itu adalah apa? Sedekah. Wa amrum bil ma'ruf shadaqah wa nahyun an munkar shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di kemaluan kalian ada sedekahnya. Qala ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah awanati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, seseorang menuntaskan syahwatnya, mendatangi syahwatnya, apa dapat pahala juga? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bukankah kalau diletakkan kepada yang haram dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Maka kalau ditaruh yang haram dapat dosa, kalau ditaruh yang halal dapat pahala. Tinggal diniatkan saja. Ya, tinggal diniatkan saja. Nah, dari Anas bin Malik, ini yang menghidangkan setiap pengajian juga dapat sedekah ya. Dihitung pahala sedekah. Setiap pengajian ini disponsori sama wedangan Pak Harno, ya, Mas Tias. Ya. Pesan sponsor, bukan pesan sponsor ya. Kenapa? Pemirsanya enggak, datang beli sendiri. Rugi kalau ngasih segini terus. Nah, dari Anas bin Malik,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau didatangi oleh para muhajirin yang lain. Jadi Nabi kan terakhir. Ketika sampai di Madinah, mereka itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, ma ra'ayna qauman abdala min kathirin wala ahsana muwasatin min qalilin min qaumin nazalna baina dhuhurihim. Kami enggak pernah melihat orang ya, lebih dermawan dalam memberikan harta yang banyak, lebih menopang kekurangan orang. Kami belum pernah melihat daripada kaum yang kami ini tinggal sekarang di sini. Maksudnya orang Ansar, orang Madinah. Walaqad kafaunal mu'nata wa asyraquna fil mahna hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kulli. Mereka itu mencukupi kebutuhan kita dan mengikutkan kita dalam kesejahteraan mereka. Jadi sampai apa? Ini uang ada setengah, kasihkan setengahnya buat orang muhajirin. Ada yang bilang ini istriku, ada dua, tak ceraikan satu, selesai masa iddahnya, pilihan. Mau yang mana? Kau milih, tak ceraikan. Masa iddahnya selesai, nikah. Ini rumahku ada 2 lantai, kau mau yang di atas, aku pindah bawah, kau milih yang bawah, aku pindah atas. Sampai begitu. Ya. Luar biasa. Dan orang muhajirin sampai, wah, ini luar biasa ini. Memang orang Madinah itu sejak sebelum Nabi sudah terkenal. Ya. Jadi Tuba' al-Yaman itu nyerang kota Madinah. Suruh masuk ke kekuasaannya Tuba' enggak mau. Akhirnya udah perang. Dua, perang gitu ya. Kalau Maghrib kan enggak bisa perang, betul enggak? Karena gelap. Kalau Maghrib berhenti perangnya. Apa yang dilakukan orang Madinah? Bikin makan, dikirim ke pasukannya Tuba'. Ajib. Ini Tuba' ini makanan dari mana? Dari orang Ansar, orang Yathrib. Bingung dia. Kita perangi, siang tadi perang, malamnya ngirim makanan ke kita. Iya. Besok perang lagi. Dua. Malamnya kirimi makanan lagi. Bingung. Akhirnya enggak jadi perang, datang. Jadi tamu ya, wis. Ya. Sampai akhirnya dia bilang, kata orang Yahudi di situ, nanti akan ada nabi apa? Turun akan tinggal di sini. Akhirnya Tuba itu dibilang kalau muncul aku akan mau apa? Mau ikut beriman sama dia. Ya. Bayangkan, orang Madinah itu spesial. Saya nggak bisa membayangkan perang siangnya. Dari keluarganya mungkin ada yang mati. Bilang itu dari Yaman jauh-jauh. Kasihan mereka. Siapa yang makannya gimana? Mereka buatkan makan, kirimkan makan. Ajib. Maka para sahabat itu sampai keheranan. Gitu. Ini luar biasa ya Rasulullah. Lah, sampai apa? Apa yang dikhawatirkan? Hatta laqad khifna an yadhhabu bil ajri kulli. Ya Rasulullah, sampai kami ini khawatir pahalanya dipek sama mereka semuanya, diambil semuanya sama mereka. Kami enggak kebagian apa-apa. Kata Rasulullah SAW, la, enggak diambil mereka semua. Ma da'autumullaha lahum wa athnaitum alaihim. Tidak diambil mereka semua. Selama kalian mendoakan mereka dan memuji kebaikan mereka. Jadi kalau kita dibantu sama orang, sampai kita itu betul-betul apa? Luar biasa. Semua kebutuhan saya, wis pahalanya dipek dia semua. Enggak, selama kita doakan dia. Kalau kita doakan dia, pahalanya kita juga dapat. Dan kita memuji dia. Ya, seperti para sahabat ini Al-Muhajirin memuji orang-orang Ansar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di wajah mereka memujinya. Kalau kita mau memuji orang, jangan di depan wajahnya. Memujinya kalau nggak ada dia. Nah, kalau orang sekarang kebalik. Pas di depannya dipuji-puji. Wah ini Masya Allah. Ini. Pas nggak ada, habis. Ini kebalik-balik orang sekarang ini. Harusnya dibalik. Kalau di depan dia, dinasihati. Kamu itu berbuat begini, keliru. Gitu ya. Kalau pas menyendiri nggak ada dia, puji-puji.
Supaya apa? Kalau dipuji di depannya, hati-hati. Orang ada yang tidak kuat dapat pujian. Bisa jadi terfitnah. Bisa jadi terfitnah. Tidak selama kalian mendoakan Allah untuk mereka dan memuji mereka yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufun." Barang siapa diperlakukan oleh seseorang dengan perbuatan baik, faqala li fa'ilihi, dan dia berkata kepada yang berbuat baik kepada yang tersebut, jazakallahu khaira, faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang diperbuat oleh seseorang dengan perbuatan, diperlakukan baik oleh seseorang dan dia mengucapkan kepada pelakunya tadi, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu balasan yang baik. Faqad ablagha fi tsana. Dia sudah sangat memuji dengan pujian yang sangat sangat tinggi, sangat besar. Ya. Apa yang lebih besar daripada kita mendoakan jazakallahu khaira. Ya. Anak tidak bisa berbuat membalas kecuali cuman bisa doa jazakallahu khaira. Ya. Tapi doa yang benar, jangan di mulut toh. Jazakallahu khair. Ya. Doakan. Tidak harus pakai bahasa Arab jazakallahu khairan. Tapi doakan, semoga Allah balas ente yang lebih banyak dari ini. Semoga Allah balas kamu yang lebih dahsyat dari ini. Yang lebih baik dari ini. Qala wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adza billah fa'idhu. Siapa yang minta perlindungan kalian dan menyebut nama Allah, lindungilah dia. Maksudnya apa? Minta perlindungan kepada kita tapi nyebut apa? Nama Allah. Atas nama Allah saya minta perlindungan kalian. A'idhu, lindungi dia. Lindungi dia. Wa man sa'ala billahi fa'atuh. Siapa yang minta menyebut nama Allah, ya, as'aluka billah. Saya minta kamu atas nama Allah. Fa'atuh, berilah dia. Berilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuh. Siapa yang ngundang kalian, penuhilah undangannya. Jangan pilih-pilih. Kalau yang ngundang orang fakir, sudah usahlah. Tapi yang ngundang orang kaya, naik kereta keluar kota, tidak apa-apa, jauh. Ya. Kemana? Ke Jakarta. Beli tiket, berangkat. Tapi tetangganya orang fakir, ngundang, pengen majelisnya terhormat dengan kehadiran kita. Enggak, karena orang fakir. Ya. Tapi majelis yang jauh, ya, diundang nikahan di luar kota, jauh, naik pesawat, ke sana belum tentu ketemu orangnya. Yang datang 2.000 orang, 3.000, ketemu sekali itu ahlan, enggak ketemu lagi. Ya. Itu penyakitnya kita, pilih-pilih apa? Nah, pilih-pilih majelis. Tapi kalau yang diundang, siapapun, undangan usahakan untuk hadir. Kalau ada uzur, sampaikan, minta maaf. Saya tidak bisa hadir. Kalau hadir ada maksiat, pulang. Hadir ada maksiat, pulang. Qala wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang memperlakukan kalian dengan sebuah kebaikan, fakafi'uhu, balaslah. Cuma meneng wae gitu. Dia membantu kita, kita merasa hutang. Ayo kapan saya bisa bantu dia? Terus ya, kita lakukan terus. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian enggak punya suatu hal yang untuk membalas mereka, fad'u lahu, doakan. Ya. Doakannya kapan? Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Doakan terus sampai kalian merasa saya udah doakan banyak, udah cukup, udah balas itu ya. Saya cukup sudah balas. Ya. Maka itu adalah apa? Konsep Islam dalam pintu-pintu kebaikan. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Artinya kita berbuat baik kepada orang dengan segala yang kita mampu.
pakai uang kita, ndak punya uang, ya wis ayo kerja, biar apa? Biar bisa ngasih orang. Kalau ndak bisa, pakai tenaga. Ndak bisa, pakai lisan. Ndak bisa, diem. Jangan apa? Menjadi bebannya orang. Jangan menjadi gangguan bagi orang. Ada orang itu, nanti ada hadisnya. Mafatih lil khairi maghaliq lisyarr, ya. Jadi pintu kebaikan, penutup keburukan. Ada juga pintu keburukan, ya, penutup kebaikan, ya. Ada dua orang itu, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah siapa? Orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Orang yang tidak pernah terima kasih sama manusia, syukurnya kepada Allah enggak apa? Enggak dianggap. Enggak sempurna. Orang yang syukurnya kepada Allah sempurna, yaitu dia mensyukuri manusia. Berterima kasihnya kepada Allah enggak akan sempurna sampai dia berterima kasih kepada orang. Wa fi riwayatin 'anil Asy'ath bin Qais, qala Rasulullah SAW, inna ashkaran nasi lillahi ashkaruhum linnasi. Orang yang paling bersyukur kepada Allah, orang yang paling berterima kasih kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Qala, dalam riwayat lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julusin faqala. Suatu hari Nabi SAW berdiri di hadapan orang-orang yang duduk. Faqala, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah aku beritahu kalian orang baik dan orang jelek di antara kalian? Faqalu bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Beritahu orang yang terbaik di antara kami daripada orang yang buruk di antara kami. Maksudnya yang membedakan itu apa gitu loh. Faqala khairukum, Nabi SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian itu yang diharap-harap kebaikannya. Ya. Dan wa yu'manu syarruhu, dan orang itu merasa aman dari keburukannya. Itu orang paling baik. Ya. Ada orang datang, wah ini ketoknya mau apa? Ketoknya mau bagi-bagi. Lihat wajahnya itu, wah Masya Allah. Ya. Ketoknya ada yang mau di kecele, oh enggak ternyata. Besok mesti. Besok datang lagi, oh tenan, betul. Ya. Wa yu'manu syarruhu. Ngelihat dia itu kita aman, enggak merasa apa, wah ini dia mau ngapain ini. Ya. Lihat orang itu, oh ini mau ngapain lagi nih. Ada orang yang kita lihat itu langsung zikir. La ilaha illallah, Masya Allah. Kita ingat Allah langsung. Ada orang yang kita ngelihat dia itu, a'udzubillah. Ya. Pagi-pagi sudah lihat orang ini. Ini apa ini yang mau terjadi ini. Ada orang begitu. Maka di dalam buku Silsilah A'malul Qulub, karena Syekh Khalid As-Sabit, beliau berkata, sesungguhnya ketemu orang yang jelek itu hukuman dari Allah. Ya. Hukuman dari Allah. Anak ketemu dia dosa apa hari ini gitu ya. Betul. Hadis Juraij itu beliau simpulkan dari situ bahwa kita kalau bisa jangan ketemu orang yang jelek. Kenapa? Karena doa ibunya Juraij. Yang kita udah pernah ceritakan, apa doanya? Jangan matikan dia sampai dia melihat wajahnya perempuan-perempuan yang tidak benar. Sampai dia lihat wajah-wajahnya pelacur. Jadi kalau seseorang ngelihat orang jelek, ngelihat orang fasik, itu mungkin hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sumpah. Ya. Wajahnya dia muncul di TV terus. Ya Allah, ini dosa apa bangsa ini? Yang muncul wajahnya dia terus. Ya. Oh, wajahnya ulama kok nggak muncul. Ya, muncul dia terus. Itu dosa ini, dosa bangsa ini apa? Ya. Betul hukuman. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang begitu kita lihat itu, oh, Masya Allah, langsung hati kita itu yes, gitu, senang. Ya, senang. Saya kalau udah merasa sibuk terus ini ya, pengen ketemu siapa ya? Oh, pengen ketemu Syekh Fulan, tak datengin. Ketemu toh itu wis. Ahlan.
kayak ada chestnya, nge-chest gitu. Pulang itu sudah beda. Kenapa? Ketemu orang soleh, orang alim, ketemu ulama, beda. Beda. Makanya kita punya majelis sama ulama. Enak. Kenapa? Meskipun nggak dapat apa-apa, meskipun yang diomongkan itu kita udah ngerti, tapi dapat apa? Barokahnya majelis, semangatnya apa? Lebih. Kalau bisa jangan majelis sama orang jelek, sumpek Pak. Ya. Kalau kita orang baik, nggak akan betah majelis sama orang nggak baik, nggak akan. Ngomongnya nggak nyambung. Yang satu pengen ngomong yang baik-baik, yang satu pengen ngomong yang jelek-jelek. Nggak nyambung. Kalau nyambung berarti itu justru apa? Dipertanyakan orang baiknya itu. Makanya ya saya semerawung dengan orang yang tidak baik supaya mewarnai. Ya tapi harus ada batasnya. Nanti malah sampai yang terwarnai. Ya. Karena mereka lebih dominan. Betul nggak? Ya, harus hati-hati. Memang betul. Kita kadang semerawung sama orang. Berkumpul sama orang. Iya. Tapi apa namanya? Terbatas. Enggak terus-menerus. Kok terus-menerus? Imam mereka terwarnai. Atau besar kemungkinan justru kita yang diwarnai oleh mereka. Qala wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Yang paling jelek di antara kalian yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Melihat orang, ini orang bisa diharapkan apa dari dia? Enggak punya peran apa-apa, terus mengganggu. Wujudnya dia itu memberikan gangguan kepada orang. Maka dia adalah orang yang paling jelek. Qala hadisnya ada yang sama. Nah, wa mithlu hadza fil ma'na hadits Anas, dan seperti maknanya seperti itu adalah hadis Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna minan nasi mafatihal khairi maghaliqal syarr. Sesungguhnya sebagian orang itu mafatih lil khair, pembuka kebaikan, maghaliqal syarr, selalu penutup apa? Keburukan. Jadi dia punya peran di masyarakat untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Selalu punya peran untuk menutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas mafatihal syarri maghaliqal khair. Sebagian orang itu ada yang perannya untuk membuka keburukan. Maghaliqal khair, menutup kebaikan. Selalu punya peran menutup kebaikan, bubarkan pengajian, nutup masjid, nutup pesantren gitu ya. Itu di Jawa Timur ada bangunan sekolah sudah berdiri itu ditutup sama ormas, suruh pergi, ditutup sudah bangunan. Yang ganti uangnya siapa? Berapa miliar sudah dibangun? Enggak, ini ormas ini kelompok yang Wahabi apa begini, harus tutup, enggak boleh. Ya. Tanah yang beli siapa? Ya. Kemudian dibangun. Kalau aliran sesat yang musyrik, tidak ada masalah, bagian dari nahi mungkar. Ini cuma ada perbedaan pendapat begitu. Nah, faqala Nabi SAW, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadai. Maka beruntunglah yang oleh Allah dijadikan, bukan inisiatif dia sebetulnya. Kalau kita menjadi pembuka kebaikan itu sebetulnya Allah yang menjadikan. Maka Nabi bersabda, fatuba, maka beruntunglah liman ja'alallah mafatihal khairi ala yadai, yang dijadikan kunci-kunci pembuka kebaikan lewat kedua tangannya. Wa wailun, dan celakalah liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadai. Celakalah orang yang dijadikan oleh Allah pintu-pintu, kunci-kunci pembuka keburukan. Kunci-kunci pembuka keburukan. Kenapa? Kalau kita membuka keburukan itu efeknya sampai ke orang lain, maka dosanya itu juga kita tanggung. Kita membuka keburukan, dilanjutkan, berkembang, maka kita juga yang akan menanggung perkembangan dari dosa atau keburukan yang kita buka itu. Maka hati-hati gitu, kita membuat inisiatif. Ya, inisiatif hal baru yang ternyata itu memberikan efek buruk. Ya, maka efek buruk itu juga siapa yang nanggung? Ya, kita. Naudzubillah min dzalik.
Qala Nabi SAW an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'iul ma'ruf taqi masari'as su wal afat wal halakat. Perbuatan-perbuatan baik melindungi dari takdir-takdir yang buruk, melindungi penyakit-penyakit dan kehancuran-kehancuran. Jadi takdir yang buruk itu bisa di ya, dihindari dengan kita apa? Memperbanyak sedekah. Wa ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Ya. Ahlul ma'ruf, orang yang rajin berbuat baik di dunia ya nanti dikenal sebagai orang yang rajin, dikumpulkan bersama orang yang rajin ya, berbuat baik di akhirat. Masuk jannah. Sebenarnya ini tadi bab ke-10 ya. Saya singkat-singkat, masih ada banyak hadis yang maknanya juga mirip ya. Yang sudah seperti yang kita bahas. Makanya kalau kita ditanya afdhalul a'mal itu apa? Maka ya saat itu kita bisa apa? Kalau sudah mau waktu sholat ya afdhalul a'mal ya adalah sholat ala waktiha. Kalau jihad ya jihad fisabilillah. Kalau kita bisa sedekah saat itu ada orang yang membutuhkan, maka afdhalul amal adalah apa? Sedekah itu. Maka jangan kita sia-siakan pintu-pintu kebaikan karena kita nggak tahu lewat pintu mana Allah ngampuni dosa-dosa kita. Lewat pintu mana Allah ngampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.